إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار أما بعد ويا معاشر المسلمين ويا إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan bagi kita dalam rangka melaksanakan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ketaatan yang kita lakukan ini nantinya mendapatkan balasan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita ucapkan dan tak lupa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan salawat ke atas beliau, memberikan salam kepada beliau. Wabil khusus di hari Jumat yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan untuk umatnya agar kita lebih memperbanyak salawat ke atas beliau dan membaca salam ke atas beliau. Ketiga kalinya khatib mengajak kepada pribadi khatib sendiri dan sekalian mengajak kepada para jamaah agar kita senantiasa meningkatkan dan menambah rasa takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan suatu khabar kepada hambanya dalam beberapa ayat yang kita temukan dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dunia yang kita tempati ini, dunia yang mana kita semua hidup di atasnya ini adalah kehidupan yang menipu buat diri kita. Jadi Allah memberikan
gambaran ini dalam beberapa ayat. Di antaranya ayat Al-Imran ayat 185 dan juga Al-Hadid ayat 20 dengan ayat yang lafadznya sama. Jadi lafadznya, ayatnya pun sama. Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini, kehidupan dunia yang kita tempati ini, illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan, kenikmatan yang menipu. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sejatinya kita selaku manusia enggak mau dan enggak senang kalau ditipu orang, tetapi realita dan faktanya banyak kita semua ini sudah tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Alangkah banyaknya orang-orang di antara keluarga kita, mereka semua tertipu dengan dunia, kehidupan yang sementara ini, dengan kemewahan yang Allah berikan kepadanya, dengan kemudahan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Mereka semua tertipu dengan kehidupan tersebut. Sehingga efek dari tertipu itu, mereka semua lupa dengan kehidupan yang selama-lamanya, lupa dengan kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ketika Allah memberitahukan kepada kita wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah dunia ini, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali ialah mata, kenikmatan yang menipu. Berarti kita tahu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua yang ada di dunia ini, kenikmatan-kenikmatannya semuanya menipu. Apapun itu. Maka kita lihat, yang namanya perkara dunia itu memang di dalam kenikmatan pasti ada efek samping dalam kenikmatan tersebut. Apapun kenikmatannya, pastilah ada efek samping yang akan kita dapatkan kalau kita semua berlebihan ketika menikmati perkara tersebut. Inilah perkara dunia. Perkara dunia kenikmatannya tidak selama-lamanya, tetapi kenikmatannya hanya kenikmatan semu. Kenikmatan yang berubah-ubah. Awalnya memang nikmat, tetapi pada suatu hari ketika seringnya kita memakan makanan tersebut, bisa jadi makan tersebut tidak nikmat lagi untuk diri kita. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, maka Qadhi Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, seorang ulama salaf, mengatakan kepada kita semua, tafakkaru wa'malu qabla an tandamu. Jadi Fudail Ibn Iyad mengatakan kepada kita, tafakkaru, berpikirlah kalian semua. Jadi Fudail Ibn Iyad mengajak kepada kita agar kita semua menggunakan pikiran yang Allah berikan kepada diri kita, agar kita semua berpikir dengan akal yang Allah berikan dalam diri kita. Wa'malu, dan beramalah qabla an tandamu, sebelum kalian semua akan menyesal. Jadi Fudail mengajak kepada kita semua agar kita berpikir dan agar kita segera beramal, melakukan ketaatan, jangan sampai kita semua nantinya akan menyesal. Maka beliau melanjutkan, fa inna sahiha, karena yang namanya dunia tadi, fa inna sahihaha yasqamu, sehatnya dunia, orang yang merasakan sehat ketika di dunia itu pasti akan datang masanya dia akan sakit. Gak ada ceritanya orang yang sehat di dunia itu akan sehat selama-lamanya, itu tidak. Pastilah misalkan dia merasakan sehat, ada suatu masa, ada suatu hari akan datang kepadanya sakit.
Dan ketika sakit itu sudah datang, maka penyesalan pun sudah tidak ada lagi. Maksudnya tidak ada kesempatan lagi, adanya hanya penyesalan. Pingin beramal nggak bisa, pingin berbuat apa tidak bisa. Kenapa? Karena sakit sudah datang kepada diri kita. Maka dari sini ketika Allah memberikan sehat kepada diri kita, maka gunakanlah sehat ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang sakit yang akan datang kepada diri kita. Karena kehidupan dunia itu sahihuha yasqamu. Sehatnya itu akan datang rasa sakit. Selanjutnya wajadidaha yabla. Sesuatu yang baru yang ada di dunia ini pastilah akan terasa usang, pastilah akan menjadi bekas. Punya motor baru dipakai berapa hari otomatis sudah menjadi bekas. Jangan ngomong sehari, dipakai 1 jam 2 jam saja misalkan. Kalau dijual itu bukan mengatakan motor baru, tapi motor second. Jadi dahaya belah. Jadi barunya akan datang masanya menjadi usang, akan datang masanya menjadi rusak. Itulah dunia. Beda dengan akhirat. Kalau akhirat tidak. Maka inilah perbedaan antara dunia dengan akhirat. Selanjutnya beliau mengatakan, setelah mengatakan bahwasannya barunya itu akan menjadi usang, wa na'imaha yafna. Kenikmatan yang ada di dunia itu yafna, itu pasti akan hilang, itu akan sirna. Itulah kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia yang Allah adakan dalam diri kita semua ini pastilah suatu hari akan hilang. Maka rumus dari dunia kita katakan bahwasanya dunia itu kalau kita tidak meninggalkan dunia, otomatis dunialah yang akan meninggalkan kita. Itulah rumus dari dunia. Kenikmatan dunia itu kalaulah kita semua tidak pisah dengan kenikmatan tersebut, bisa jadi kenikmatan tersebut yang pisah dari kita. Kalaulah misalkan kita pisah dari kenikmatan tersebut, misalkan kita punya mobil, tahu-tahu Allah manggil kita, otomatis apa? Kita berpisah dengan kenikmatan mobil yang kita miliki. Tetapi bisa jadi mobil itulah yang pisah dengan kita. Kita masih hidup, iya. Tahu-tahu mobilnya diambil oleh siapa? Orang. Maka mobil itu pisah dari kita. Itulah kenikmatan dunia. Na'ima yafna. Kenikmatan di dunia itu akan sirna. Itu akan hilang, enggak akan selama-lamanya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, ini di antara perkataan Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, mengajak kepada kita semua agar kita semua berfikir, beramal dari segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan yang sementara ini, jangan sampai kehidupan dunia yang sementara ini menipu kita, semakin membuat kita semua jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggunakan kesempatan hidup ini dalam rangka mencari bekal yang akan membuat kita semua berbahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala memberitahukan kepada kita semua bahwasanya kesehatan yang ada di dunia ini akan datang masanya rasa sakit yang akan mengganti dari kesehatan tersebut. Wa jadidaha yabla, begitu pula barunya perkara yang ada di dunia ini akan datang pula masanya menjadikan perkara yang baru ini menjadi usang dan menjadi rusak. Wa na'imaha yafna, dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah adakan di dunia ini pastilah semua akan sirna, pastilah semua akan pergi. Bisa jadi kita yang pergi duluan atau dia yang pergi dari diri kita. Selanjutnya wasyababaha yahramu, jadi syababnya, mudanya yang ada di dunia ini pasti akan datang masa tua. Jadi nggak ada orang yang hidup di dunia ini ketika dia hidupnya muda akan terus selalu hidup dalam keadaan muda. Itu nggak bakal ada. Karena kehidupan dunia mudanya pasti akan datang masa tua. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fudail bin Iyad tadi setelah memberitahukan kepada kita semua tafakkaru wa'malu, agar kita semua berfikir dari segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah wujudkan dalam diri kita. Kalaulah Allah SWT memberikan kesehatan dalam diri kita, memberikan kenikmatan dalam diri kita, masih memberikan kekuatan dalam diri kita, maka gunakanlah kesempatan ini mumpung masih Allah berikan ada di dalam diri kita. Karena kenikmatan-kenikmatan tadi, baik nikmat sehat, nikmat muda, nikmat kaya, dan nikmat yang lainnya, itu suatu hari akan sirna pergi dari diri kita. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, selagi Allah masih memberikan kenikmatan tersebut, selagi Allah masih memberikan kesempatan buat diri kita semua dengan berbagai macam kenikmatan tadi, maka gunakanlah kenikmatan tadi dalam rangka memudahkan diri kita semua dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mudah kita melakukan ketaatan kepada Allah, maka ini akan menjadi modal besar buat diri kita semua agar kita semua bisa berbahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita semua di antaranya orang-orang yang Allah jadikan, yang mana menggunakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepadanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ketaatan ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ارزقنا جنتك يا الله اللهم ارزقنا جنتك يا الله اللهم ارزقنا جنتك يا الله ونجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار ونجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار ونجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة